kurang amis si tamu mesen ente ngajak non Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue lagi kan ente aja. Pura guys. Jadi tema kali ini yang ingin kita bahas itu sifat manusia, salah satu sifat buruk manusia yang sulit dihilangkan dan bikin kesal orang lain. Gitu ya. Dan dia sadari. Gitu. Dan orang yang mempunyai sifat ini pasti dijauhi oleh teman-temannya. Apa itu? Kita tanyakan pada robot yang bergoyang. Oke, kita sedang bersama bergoyang. Kita sedang bersama siapa? Perkenalkan diri guys, saya Oman Cobra. Saya mau. Nggak penting lah ya nama ya. Orang tuh pengen mendengarkan ketika yang didengarkan itu udah dikenalnya selebritis lah ya. Kita mah kan bukan selebritis ya. Kita kan seleb bata. Selebritis gagal mah. Ini kan selai kaca. Kadang orang tuh saya sih ya gitu. Tapi mending mentingkan isinya gitu. Dari siapapun itu yang mengeluarkan sesuatu kalau bermanfaat ya ambil aja lah. Jadi ibaratnya jika ada telur yang dikeluarkan oleh bujur ayam, tuh bujur ayam ya bujur mengeluarkan telurnya mah cokot, ulah padulikan bujurnya. Dah telur nama manfaat digoreng bisa ngena bisa sehat. Hari bujur nama salilah hayang hirup kene mah kan mau dilamotan. Tapi nanggung lah. Jadi apapun itu yang keluar dari siapapun ambil lah kalau bermanfaat ya. Nah, jadi apa tuh? Ini candirek. Apa tuh contohnya? Jadi sifat apa tuh disebutnya? Sifat buruk salah satu sifat buruk manusia yang dia sendiri sulit merubahnya dan orang lain tuh pasti menjauhinya. Teman-teman pasti ngejauhan jelmaan gitu. Toksik. Ya, toksik. Masuk toksik gitu, masuk sifat toksik. Kira-kira apa tuh? Kalau aku mah. Kalau menurut gue sih guys, sifat seperti itu sering terasa kalau anjing ngeblank nih salah ya. Kayak kata ayo tuh mak. Kayak ngobrol aja lah. Dia Takut 90 derajat. tapi jangan pikiran gitu. Mungkin ya anu umumnya ya, yang umumnya dirasain sama orang-orang lah gitu rata-rata sifat egois. Nama naon hukum maneh lakukeun nama geus pasti bener gitu. Geus pasti bener jeung bung eleh gitu mah. Egois itu lebih ke gak mau kalah atau malu. Kalau egoisme cangkupannya Banyak luas sih, tapi anu karasanya gitu, anu pingin menang sendiri gitu. Pingin menang sendiri sih itu orang. Tapi bisa aja yang egois itu sebetulnya benar. Ya bisa jadi Kan. nggak semua buruk. Tapi ya kebanyakan lah kadangnya si sifat egois itu keburuknya lebih banyak gitu. Ya tidak dipungkiri baiknya juga ada dan butuh punya sifat egois Ya, lebih ke punya pendirian. nah itu benar. Kalau egois di ranah yang tepat mana apa ya? Nah itu Misalnya mempertahankan dalil. nah Ya, contoh orang teh
mawa sweet iced tea ya kan yang barista ini. Mawa sweet iced tea ya. Siap. Mawa sweet iced tea. Pakai gula 30 mili. Ya. Misalkan ya kurang ieu. Nah. Wah, gulana 30 mili, Pak. Ya. Nanti ngajak naon? Ya 30 mili. Ah, orang mah yang 40. Ah, yang 40. Udah bisa. Ah, orang mah tetep kata egois ini. Nah, itu egois. Atau Punya pemikiran sendiri. Anu teu naonnya? atau si tamu teh minta gula amis teh. Nah, Kurang diisi 50 mili. nah. Kan amis tuh 50 mili nya. Dikasih 50 mili. Cing amis, Pak? Atau kurang amis? Si tamu mesen ente ngajak naon? Gila guys. Gila guys. Misalkan Si teh ngeblank tapi maksakeun anjing. Jadi Jadi kieu we kasih contoh nah, nyata. oke pertengahan oke lah. Kasih contoh nyata. Iya, Contoh nyatanya nih, rokok. Tapi kita klarifikasi dulu. Sweetie we anjing bang barista. Mungkin kalau egois itu kategori kosakata yang berkonotasi buruk mungkin ya. Nah, Kalau dalam hal apalagi agama itu disebutnya prinsip, ya, prinsip yang kuat. Kita harus punya prinsip yang kuat dan kita harus merasa benar karena kita di jalan yang benar. Sifat buruk manusia yang sulit ditinggalkan, sulit dirubah ya, dan itu membuat orang lain jengkel, membuat orang lain emosi, dan orang yang punya sifat ini pasti dijauhi. Apa itu? ini sih Kikir. kenapa sih ngomong ke cipat-cipat Ya memang maksudnya sifat licik ya. Ada nih yang lebih bahaya dari sifat licik ya. Bukan lebih bahaya, lebih menjengkelkan, selalu tidak merasa salah sih, walaupun salah. ibarat mah. Dan itu pun salah satu dari sifat sombong, dan sombong ini salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah gitu ya. Jadi di najan salah oke, jelema aya dibenarkan embung gitu, tidak menerima nasihat gitu. Itu salah satunya. Itu pasti dijauhi oleh orang-orang gitu ya. Misalnya seperti inilah, ada teman kita, dia tuh menasehati, misalnya menasehati Ramdan gitu ya. Ada salah satu teman menasehati Ramdan, tapi dengan kata-kata kotor kah gitu. Ramdan nerima mau awasi maaf ini contoh ya, terus ya anjing lu balik atuh, misalkan Ramdan teh salah bikin kopi gitu. Anjing lu balik atuh sekete gitu. Kan memang niatnya mah benar ya, mendidik lah gitu ya, istilah mendidik, tapi omongannya seperti itu. Nah, cek Ramdan itu selalu salah. si nyanu merenya ona gitu. Dan dalam konteks ini dalam konteks itu kan salah ya. Karena tadi merenya oma ku bahasa nu enak malah lebih ngerti Seperti cerita di Al-Quran tentang Nabi Musa. Malahan kan Fir'aun juga disuruhnya dinasihati dengan kata-kata yang baik dan lembut gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi sifat ini tuh, nah terus Ramdan teh bilang gini, atau ulah gitu, atau jangan gitu ngomongnya. Dan si orang yang ngomong kasar ini ke Ramdan nggak nerima nih. Kira-kira Ramdan bakal ngejauhi dia mau? jauhin Pasti kan. Nah, saya pun seperti itu. Pasti. Dia jelema teh kieu barbar kieu gitu nya. Sedangkan kita mah misalkan ini kita mah dalam hal serius tuh menjaga perasaan orang lain gitu ya. Dalam hal serius gitu. Kalau bercanda mah ya kita juga agak barbar. Tapi kalau hal yang memang serius tuh sebaiknya kita jaga hati gitu, menjaga hati teman kita gitu. Ikat. Sebelah web sungai sebelah kan itu. Nah, gitu. Jadi orang yang selalu menyalahkan orang lain
padahal dia ini sendiri salah gitu ya, itu udah pasti bakal dijauhi oleh teman-temannya gitu. Dan ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Itu pertama, gimana sih cara menghilangkan sifat seperti itu? Itu mudah saja, caranya zikir terus, ingat Allah terus. Semakin kita sering mengingat Allah, semakin Allah akan membersihkan hati kita gitu ya. Dan kalau hati kita bersih, itu segala sesuatu dari sifat dan apapun yang lembut-lembut itu bakal datang kepada kita gitu ya. Dan yang kedua, jadi gini, hati itu seperti teko gitu ya. Kalau di dalam isi teko itu air bersih, pasti yang keluarnya juga bersih gitu. Ya, teko ya isinya saya bersih, pasti yang dikeluarin juga saya bersih gitu. Begitu juga hati, kalau hati kotor, yang keluar dari mulut kita juga kotor. Nah, nah yang kedua, orang seperti itu tapi sih kalau kena bau Ibu mang aja mah. kena bau. nah, nyikat tuntunan gue sikat besi gitu. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan itu bagaimana cara menghadap. Beri karena panon yang sumut aja. Punten mampir ada terketir guys, rencangan kami. Bagaimana menghadapi orang yang seperti itu yang menimpa kita gitu. Ada jemaah gitu, ada orang yang seperti itu menimpa kita. Kalau saya memang memilih menjauhi gitu, menjauhi orang itu. Dan itu tidak disebut memutuskan silaturahmi, tidak disebut memutuskan silaturahmi. Silaturahmi itu untuk yang satu darah gitu. Serahim Ya serahim satu darah itu baru disebut silaturahmi, dan itu jangan diputuskan gitu ya. Jangan memutus silaturahmi sesama saudara gitu ya. Emang, bibi gitu ya, paman, bibi gitu, itu jangan sampai kita jelek dengan mereka gitu. Nah, kalau bersama teman gini mah ini namanya ukhuwah gitu ya. Ukhuwah mah kalau misalnya orang yang seperti itu ya, mending dijauhi aja dulu gitu sampai dia sadar dengan kesalahan dia gitu. Dijauhan nih karena namun tersadar mau ya Pingsan teman. kan ada orang mau batu gitu, jadi udah dikodean cara A B C. ya udah jangan ditemani lagi. Kalau saya gitu ya, saya pilih gitu. Saya meninggalkan tidak berteman dengan seperti itu gitu. Karena kenapa? Lambat laun itu kita bakal mengikuti sifat dia gitu. Mau dilawan ya, gitu. Mau dilawan itu bakal sarwana gitu. Jadi kita juga membalas bahasa kasar gitu misalkan itu ya, apalagi sampai kita fighting, bok-bok gitu, sangat saya hindari gitu. Makanya mending dijauhan gitu daripada nantinya tawuran gitu. Nah kalau sampai memukul apalagi sesama muslim itu, nah itu yang bahaya gitu. Makanya mending dijauhi sampai dia sadar gitu. Kalau saya Gitu guys. nah, Oke, no. Sudah tidak enggak ngeplank? Tidak. pasti nggak bareng kayaknya. Keluh kesah wah ini mah. Gimana? Ente ke detiknya sebelah sana. Abi badan kira tertuang sangu. Guys, jadi tema malam ini pertama kita nggak ke gunung ya, karena memang waktu dan finansial pun tidak memungkinkan, jadi tidak syuting di gunung lah gitu ya, dengan peralatan yang seadanya seperti ini. Yang penting kita ngobrol ya, ngobrol bermanfaat ya, Berbagilah. berbagi. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan nih sesuai tema ya, sesuai tema nih. Tema. Temanya kan orang yang gak mau kalah nih, padahal dia salah. Nah. Udah lah, Pak. Lanjut atuh naon. Kan kalau saya pribadi mah kan memilih dijauhi ini. Nah, kalau antum gimana? Sifat-sifat buruk itu muncul dari apa yang pernah kita lewat. Bener-bener nak. Begitu ya.
Lanjut. Nah, itu kan sifat yang dihasilkan dari apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Jadi sifat-sifat buruk atau baik itu hasil dari serapan yang kita lalui. Itu dari waktu ke waktu kita lalui. Nah, kalau sehari-hari kita menemui orang-orang baik, insya Allah sifat-sifat buruk itu akan terkikis atau tertahan lah, karena mau nggak mau kita ini terwarnai oleh teman gitu. Ya. Ataupun kita mewarnai ya harusnya mewarnai lebih baik lagi. Dan begitupun kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, baik dan buruknya itu menurut saya patokannya itu dari agama ya, karena agama tidak ada yang menyerukan kepada kemungkaran atau keburukan. Dalam agama itu memberitakan hal-hal yang baik dan menghindari hal yang buruk begitu. Ya. Nah, ini mah singkatnya lah. Kalau secara detailnya kayaknya harus 2 jam lebih. Ya kan biasanya kalau menghafalkan hadis-hadis itu Coprak wae. Tapi guys, kita ini bukan ustadz ya. Bukan. Kita masih orang-orang yang belajar lah ya. Ya. Belajar Lagi lebih belajar, baik. Pak. Gitu. Kita ingin berkumpul dengan orang-orang baik biar apa ya, jadi Allah itu menciptakan kita ini bukan untuk bekerja terus Lalu mati. Ya, setuju. Tapi ya tahulah, tahu jawabannya kita oleh Allah itu diciptakan untuk apa dan kemana kan. Oke, dari Pak Bernard Ya. ada 1-2 buah lagu. Waduh, jangan Gimana ya kesimpulannya gitunya? Apa sih menjauhi? Menghadapi gitunya? Ya, tanggapan untuk menghadapi Menengku make sih ya jelema gitu. Kalau menurut saya mah ya guys, kan orang maunya kan sifat-sifat begitu mah kalau di tongkrongannya selalu adalah hiji dua mah gitu. Nah, kadang emang hayangnya meninggalkan mah gitu boga babaturan gitu teh. Tapi yang ada goreng oke babaturan ini kadang gitunya ya punya aya pikiran gitu karena siege aya hal baik anu pernah nulungan kurang gitu. Kadang kaganjelna ku eta. Jadi menyikapi mah selama ini nuku saya rasakan kan bisa ketika saya ketimbul ya sifat nu kituna gorengna ketimbul ya mending kita hanya Habib pribadi kan bisa saukur cicing gitu. Jadi mengalah we lah. Jadi untuk saat ini saya pribadi itu cuma bisa bersikap itu karena masih lihat hal-hal baik di dalamnya gitu. Iya. Nah gitulah singkat nama saya. Itu sebenarnya lebih bagus ya daripada pilihan saya dari tadi. Kan saya mah melingkar jauhan gitu ya. Tapi kan berbeda-bedanya oke. Nah, kenapa saya memilih menjauhi? Karena saya mah harus dijelasin gitu. itu saya mah memprediksinya lamun di nasihat mah kalau dikasih nasihat terus pasti mau nerima gitu. Orang seperti itu mah. Jadi melingkar sesuai gitu. Dan punya caranya masing-masing eta gitu. Punya porsinya gitu. Jadi kan orang itu teh hasil ngajauh ke orangnya. Nah, jadi kan mau nggak mau dia teh introspeksi, ngajauh. Lamun introspeksi Ya. mau Untuk mencadar. Ente. Namin lagi jami tingkat emosi tehnya dan Ya. kita makan masih belajar gitu dari segi agama. Jadi masih naik turun lah emosi teh. Ya kadang sok pancing gitunya ka jelema nu kitu gitu tuman gitu greget gitu tapi melingat kalau mah ada mahanya perlu sabar gitu ngaranna ge hirup gitunya. Sifat-sifat manusia teh campur gitu. Nah itu guys, jadi kita mah disarankan ya memilih teman tuh yang ada sifat seperti itu guys. Jadi ada kebaikan di dalam hatinya. Walaupun misalnya orang ini tuh urakan gitunya, tapi ada kebaikan di dalam hatinya. Nyat siganya karunya, nah itu kan satu kebaikan ya. Lamun di jauhan karunya, itu tuh kebaikan. Nah kita tuh harus
berdekatan dengan orang seperti itu. Yang lebih baik lagi yang suka sholat guys, Ya. yang selalu menjaga sholatnya gitu. Jadi kita juga nyuruh sholat kita baik era heula gitu ya, era nyuruh sholat gitu kan. Walaupun karena malu gitu ya sholatnya, malu sih mah sholat berani nyuruh sholatnya gitu. Tapi dari dinya teh aya hal anu teu di hati manehanna teh ngerasa ketenangan gitu. Tangke mah ngabahas nah kenapa harus malu ketika kita beribadah, entah itu sholat atau sedekah, malu terhadap teman-teman yang masih brutal gitu. Ya nanti bahas Nanti lah next itu aneh kan ya. ya berapa Next sih tam cicing. Bisa panjang guys ya mah guys. Oke guys, nanti kita akan bahas hal yang lain. Ya. Pasti yang kita akan bahas ada hal-hal yang bermanfaat insya Allah ya. Jadi untuk video di kali ini cukup sampai sekian, dan baik buruknya, salah benarnya kita mohon maaf ya. Salahnya dari kita, yang benar itu dari Allah dan Rasulnya gitu ya. Kita cuma manusia biasa. Oke, segitu aja dari kita. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ambil yang ya. baiknya. Dah kita mah naonnya sepeureunya. Nges. Tak kieu geus ngobrol teh aduh ampura guys lah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.